Halo Lemet, kita coba bahas terkait validasi metode gravimetri TSS. Dalam metode pengujian sesuai APHA 2540D dinyatakan bahwa metode ini digunakan untuk menentukan residu tersuspensi yang terdapat dalam contoh uji air dan air limbah secara gravimetri. Dalam pengujiannya, penimbangan padatan terlarut total tidak boleh lebih dari 200 mg. Metode ini tidak termasuk penentuan bahan yang mengapung, padatan yang mudah menguap, dan dekomposisi garam mineral. Secara prinsip, metode gravimetri TSS ini adalah contoh uji yang telah homogen disaring dengan kertas saring ukuran 0,7 sampai 1,5 mikrometer yang telah ditimbang. Residu yang tertahan pada saringan dikeringkan sampai mencapai berat konstan, yaitu perubahan berat kurang dari 4% atau kurang dari 0,5 mg terhadap penimbangan sebelumnya pada suhu 103 derajat sampai 105 derajat Celcius. Kenaikan berat saringan mewakili padatan tersuspensi total atau TSS. Jika filtrasi membutuhkan waktu lebih dari 10 menit, perbesar diameter kertas saring atau kurangi volume contoh uji. Hal yang perlu diingat adalah contoh uji TSS tidak bisa di-spike. Gunakan CRM TSS untuk tentukan akurasi presisi. Saat kita melakukan split sampel, maka sampel kita aduk dengan magnetic stirrer. Kemudian kita ambil ke wadah 1 dan wadah 2 hingga memenuhi persyaratan. Bagaimana kalau sampel tersebut cukup besar volumenya? Yang bawah dilakukan magnetic stirrer, yang di atas dengan mechanical stirrer. Kemudian kita bagi volume, kita pindah ke wadah 1 dan wadah 2 hingga memenuhi pengujian TSS. Pengujian TSS secara gravimetri tidak dapat diterapkan dengan menguji 7 kadar spike ke dalam sampel. Limit deteksi ditentukan dengan mempertimbangkan sensitivitas timbangan analitik yang digunakan. Bila metode pengujian TSS mensyaratkan penggunaan sensitivitas timbangan analitik adalah 0,1 mg, maka batasan deteksinya adalah 1,0 mg per liter. Sedangkan batasan pelaporan adalah 2,5 mg per liter. Sebagaimana LOQ metode APHA 2540D, total suspended solid dried at 103 sampai 105 derajat Celcius. Ketika kita tahu kapasitas timbangan ini 200 gram, sensitivitasnya adalah 0,0001 gram atau 0,1 miligram. Kita tidak akan pernah bisa menimbang 0,1 miligram karena ini tidak stabil. Tetapi kita bisa menimbang itu setidaknya 1 miligram. Ini stabil. Dan rumus dari TSS adalah berat cawan plus residu dikurangi berat cawan dibagi volume sampel. Ketika kita melakukan validasi metode gravimetri TSS ini, bahan kimia yang harus digunakan adalah certified reference material. Sebagai contoh, nilainya 89,1 plus minus 1,07 mg per liter. Katakan volumenya 100 ml. Kita lakukan blanko, kita harus ukur. Kemudian kita ukur dulu juga simplo duplo. Masing-masing
berat cawan kosong ini kita ukur timbang awal dan timbang akhir, beratnya berapa. Berat cawan isi juga sama, kita timbang awal, timbang akhir, kemudian kita ambil rata-ratanya. Berat atau selisih dari berat cawan isi dikurangi berat cawan kosong, ini adalah selisih berat dibagi volumenya 100 ml, ketemulah blankonya 0 atau minus 1 atau 1. Sementara TSS-nya adalah 89 plus minus 3, 86 plus minus 3, hingga 91 plus minus 3. Ketidakpastian kita ukur dengan ketidakpastian gelas, yaitu kalibrasi ketidakpastian diperluas dibagi dengan K, yaitu coverage factor atau faktor cakupan, ketemu 0,03 dibagi 2, 0,015. Kemudian ketidakpastian suhu, volume dikalikan delta T, yaitu suhu pengujian dikurangi suhu kalibrasi, kalikan koefisien Mu dibagi akar 3. Jadi 100 dikalikan 24 dikurangi 20 dikalikan 0,00021 dibagi akar 3, 0,048. Kalau gitu, ketidakpastian volume adalah O kalibrasi kuadrat ditambah O suhu kuadrat 0,015 kuadrat ditambah 0,048 kuadrat diakarkan ketemu 0,051. Kemudian ketidakpastian timbangan, kita ukur U massa ini sama dengan U tera kuadrat ditambah U berat kuadrat sama dengan 2 kali U berat kuadrat diakarkan. Berarti kalau gitu U berat akar 2. Kita masukkan ketika 0,15 dibagi 2 akar 2 0,11. Laporan ketidakpastian yaitu U gabungan sama dengan U pengujian kalikan ketidakpastian W1 dibagi W1 dikurangi W0 kuadrat ditambah ketidakpastian dari W0 dibagi W1 kurangi W0 kuadrat ditambah ketidakpastian volume dibagi volume kuadrat. Dari perhitungan ini ketemulah 3. Jadi kalau gitu ketidakpastiannya ketemu 3, kita masukkan di setiap laporan ini. Kemudian kita coba rekap dari validasi metode gravimetri TSS tersebut. Pengujian Blanco, CRM Simplo, CRM Duplo 1 sampai 10. Hasilnya hampir semua kurang dari LOQ terhadap Blanco ini karena kurang dari 2,5 mg per liter. Kemudian hasil Simplo, hasil Duplo kita rata-ratakan, re-ratanya berapa, persen recovery-nya kita dapatkan, dan persen biasnya kita peroleh, kemudian kita hitung juga persen RPD-nya. Batas keberterimaannya adalah persen RPD kurang dari 10%, persen R-nya 85% sampai 115%, artinya pengujian 1 sampai 10 ini diterima. Kita hitung re-ratanya, kita hitung standar deviasinya, kita hitung persen RSD-nya, dan juga persen R dirata-ratakan, persen bias dirata-ratakan, dan persen RPD dirata-ratakan. Kemudian kita coba buat control chart presisi. Masing-masing RPD ini kita hitung RPD-nya yang satu ketemu 2,9 sampai RPD yang ke-10 1,1. Kita cari rata-ratanya berapa. Rata-rata ditambah 2 kali SD 4,1 dan rata-rata ditambah 3 SD ini 5,3. Kemudian dari data tersebut kita lakukan control chart atau bagian kendali presisi. Begitu juga kita hitung control chart untuk persen akurasi.
persen R pertama yaitu 97,9 sampai yang ke-10 100,4. Kita hitung rata-ratanya 98,4 dan SD-nya 2,8. Kemudian kita hitung X rata-ratanya 98,4, X ditambah 2 SD 104,0, X ditambah 3 SD 106,9, X dikurangi 2 SD 92,7 dan X dikurangi 3 SD 89,9. Kemudian kita lakukan plotting bagan kendali persen recovery. Dengan demikian control chart presisi, control chart akurasi ini memenuhi syarat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.